Ya, hari ini kita mau bahas mengenai harga minyak nih yang terus menurun ya. Gimana sih Ya, nasib saham komoditas nih? Silahkan langsung saja Pak Fat diulas. oke. Kita terakhir membahas mengenai pergerakan harga minyak. Saya lupa tepatnya, tapi beberapa minggu yang lalu, waktu itu yang kita angkat beritanya mengenai adanya pembicaraan dari Donald Trump yang bilang bahwa Ukraina sama Rusia seharusnya bisa segera berdamai ya. Nah, kalau misalnya kita track sejak ada berita tersebut sampai dengan sekarang harga minyak itu tendensinya terus mengalami penurunan ya my friends. Dan mungkin buat my friends yang bertanya, apa sih impact-nya kalau harga minyak itu turun? Terus juga kira-kira secara keseluruhan makronya akan seperti apa dan saham-saham apa aja sebenarnya impact ke saham-saham komoditas itu seperti apa sih sebenarnya? Jadi saya akan bahas terlebih dahulu dari sisi makronya. Ini sebenarnya saya bukan mau menghibur my friends ya, tapi saya berbicara apa adanya. Jadi kalau seandainya kita lihat dari sisi pergerakan harga minyak ini, sebentar saya share screen terlebih dahulu. Oke, ini kalau misalnya my friends perhatiin, saya tidak akan mengomentari dari sisi bentuk grafiknya, tapi saya hanya mau kasih lihat bahwa starting dari awal tahun lah ya, kalau boleh dibilang harga minyak itu kecenderungannya terus mengalami penurunan. Dan kalau misalnya my friends lihat, kalau kita pakai referensi harga crude oil untuk yang WTI ya, itu dari mungkin pertengahan Januari sampai dengan sekarang turunnya itu bisa dikatakan cukup signifikan ya dari puncaknya sampai dengan sekarang. Dan kalau misalnya dilihat tendensinya terus mengalami penurunan. Dan ini sebenarnya kalau my friends perhatiin, seandainya keadaan global ini lebih damai, terus juga konflik juga berkurang, seharusnya harga seperti minyak ini tendensinya masih terus bisa mengalami penurunan nih my friends. Jadi mungkin buat yang nge-hold saham-saham yang berkorelasi dengan minyak, mungkin ini bukan kabar yang baik ya, karena pasti harga referensinya akan turun lebih signifikan lagi. Dan kalau dilihat dari pembicaraan yang terus berjalan, nanti akan saya kasih lihat berita terakhirnya, sepertinya ke arah konstruktif yang ke arahnya positif dan potensinya besar sekali tingkat dunia yang lebih damai ini sepertinya lebih tinggi nih my friends. Nah, saya akan bahas dulu sebenarnya impact dari harga minyak yang turun ini seperti apa ke makro yang lain. Jadi, kalau my friends tahu tahu dan pernah dengar bahwa minyak ini kan sering dijuluki sebagai mother of all commodities ya. Jadi kalau minyaknya turun, cepat atau lambat, yang lain pasti akan ikut. Mau apapun itu komoditasnya. Mungkin saat ini yang bisa kita katakan agak berbeda sendiri pergerakan itu adalah harga emas ya. Dan berkali-kali kita sudah sebutkan bahwa emas ini punya cerita sendiri. Memang ada dari sisi bank sentral di beberapa negara itu yang terus aktif mengkoleksi emas untuk cadangannya mereka. Nah, baik lagi ke si minyak ini lagi. Jadi kalau seandainya harga minyak ini terus mengalami penurunan, komoditas yang lain pasti akan terimbas. Dan kalau nantinya kita ke depan mendengar bahwa ada suatu hal yang sifatnya negatif dari sisi daya beli masyarakat secara global, ini pasti akan turunnya akan lebih signifikan lagi. Jadi sebenarnya ini bukan dibilang jelek banget sekarang enggak, tapi ini seperti kayak early sinyal ya buat teman-teman, buat my friends juga bahwa kalau sampai nanti tambah buruk lagi dari sisi tingkat daya beli masyarakat secara global, harga komoditas ini potensi penurunannya akan lebih besar lagi. Nah, di satu sisi kalau seandainya minyak yang kita dijulukin sebagai mother of all commodities ini tendensinya terus turun, seharusnya ekspektasi yang berhubungan dengan inflasi ini akan terus menurun juga nih, my friend. Jadi sebenarnya plus minus ya. Jadi kalau misalnya inflasinya ini ekspektasinya bisa menurun, otomatis kita akan melihat instrumen lain seperti obligasi yield-nya itu akan turun. Nah, ini saya akan kasih lihat tampilan berikutnya sebentar. Ya, ini kalau misalnya kita lihat dari pergerakan dari yield obligasi di Amerika Serikat yang 10 tahun, ini juga tendensinya terus turun nih, my friends. Jadi bisa dibilang secara global backdrop-nya sih sebenarnya bagus ya. Maksudnya untuk Indonesia loh saya ngomongnya. Karena dari sisi harga minyak turun, kita kan net importer ya. Jadi kita seharusnya bisa isi bensinnya lebih murah lagi gitu ibaratnya. Inflasi pasti akan lebih rendah lagi. Terus kalau kita lihat treasury yield-nya untuk yang 10 tahun untuk US 10-year yield-nya itu tendensi terus turun. Ini bagus juga buat instrumen obligasi di dalam negeri. Jadi lebih lebih atraktif lah dibandingkan dengan asing. Dan terakhir kalau misalnya kita lihat dari sisi indeks dolarnya pun juga kalau my friends perhatiin juga terpengaruh juga. Ini kalau my friends lihat ini terus mengalami penurunan nih my friends. Jadi kalau seandainya si indeks dolar ini terus turun,
Jadi salah satunya imbas dari tadi minyak yang terus turun ini seharusnya tanda kutip itu positif buat Indonesia. Nah, tadi saya kan janji ya mau kasih lihat update terakhir. Jadi di sini dibilang bahwa dari sisi Donald Trump tuh bilang tanda kutip ya, dia bilang apa pembicaraannya tuh konstruktif lah. Jadi memang ada deal-deal di belakang itu dan ini ada hubungan ya negosiasi untuk rare metals ya, di mana Trump itu minta Ukraina punya, tapi Putin juga menawarkan. Jadi sebenarnya di era Donald Trump ini hubungan dengan Rusia dan China ini sepertinya lebih baik nih, my friends. Jadi kalau dilihat dengan keseluruhan tadi yang saya sebutkan, sejauh ini sepertinya untuk komoditas ini nggak terlalu bagus ya kalau kita lihat tadi dari sisi minyak tadi. Nah, itu kan kalau tadi saya ngomongin dari sisi makronya, global backdropnya seperti apa. Nah, kalau dari sisi saham-sahamnya seperti apa? Nah, biasanya kita kalau ngomongin komoditas sangat erat banget hubungannya dengan yang namanya itu dividen ya, my friends. Jadi saya akan langsung kasih lihat aja dari sisi dividen. Jadi saya ambil beberapa saham-saham yang terkorelasi dengan pergerakan harga minyak. Itu ada Medco, ada El Nusa, ada juga saham-saham batubara ya seperti ITMG, Bukit Asam, dan terakhir itu Alam Tree Resources. Kenapa saya nggak pakai ADI? Karena ADI-nya kan belum memperlihatkan secara histori ya. Jadi apa yang akan terjadi di AADI seharusnya itu adalah cerminan apa yang selama ini terjadi di Alam Tree atau di Adaro. Jadi ini Kak, saya mau kasih lihat bahwa kalau my friends perhatiin dari sisi pergerakan dividen yield-nya, kita selalu berekspektasi bahwa oh harusnya kalau saham-saham batubara atau yang berhubungan dengan komoditas ini dividen yield-nya ini besar nih. Jadi kalau misalnya beli sekarang harusnya oke banget nih dengan dividen yield sekarang. Ini kalau saya agak majuin, ini saya kasih lihat yang warna biru ini punyanya si Adaro ya, dan ini harus kita exclude sebenarnya karena kan dia ngasih spesial dividen pada saat itu. Jadi dividen yield-nya itu sampai 79%. Jadi ini saya hapus ya si Alam Tree-nya biar lebih kelihatan di gambar lebih kelihatan. Nah, kalau my friends perhatiin untuk saham-saham yang berhubungan dengan minyak memang dia saat ini itu dikasih lihat bahwa dividen yield itu antara kisarannya 4-6% ya untuk Nusa sama Medco. Jadi kalau boleh dibilang apakah dari sisi dividen yield sudah sangat menarik atau belum? Sebenarnya di era-era yang memang mungkin agak volatile, mereka tuh bisa aja ngasih dividen yield tuh lebih gede lagi nih my friends. Jadi ini saya kalau tarik beberapa tahun sebelumnya lagi, kayak si Elsa tuh bisa aja ngasih sampai belasan persen. Nah, kalau misalnya kita lihat dari si perusahaan yang batubara, saya ambil selected ya, ada ITMG sama PTBA, waktu-waktu tertentu mereka pun juga bisa ngasih dividen yield itu yang cukup besar nih. Kayak misalnya si ITMG bisa sampai 20-30% lah. Kalau misalnya dilihat dari sisi dividen yield-nya. Even PTBA pun juga bisa ngasih dividen yield yang cukup besar. Nah, saat ini posisi mereka itu masih di belasan persen dividen yield-nya. Jadi kalau misalnya kita berpikir bahwa oh harusnya sekarang nih belasan persen udah oke nih dividen yield untuk perusahaan-perusahaan komoditas nih seperti minyak atau mungkin batubara. Sangat mungkin sekali yield-nya ini berpotensi memberikan lebih gede lagi nih kalau ngeliat dari keadaan sekarang nih my friends. Nah ingat, dividen yield itu terbalik ya dengan harga. Jadi kalau harga itu turun dengan estimasi dividennya sama, yield-nya akan naik. Jadi kalau misalnya kita expect dividen yield-nya itu bisa naik, itu artinya ada tendensi harganya itu bisa mengalami penurunan. Nah, jadi kalau ngeliat dari keadaan sekarang, buat my friends yang suka dengan saham komoditas, buat my friends yang mungkin di portfolionya itu ada saham komoditas, pengen tambah lagi, mungkin ada baiknya wait and see dulu, ngelihat perkembangan dari berita global yang ada, nanti sangat mungkin sekali dikasih dividen yield yang lebih gede lagi nih kalau ngelihat dari keadaan saat ini. Mungkin itu dari saya Yol, dan mungkin dari saya penutupnya adalah apa yang terjadi dari sisi tadi yang saya jelaskan itu seharusnya positif sih buat Indonesia. Makanya jujur aja saya tuh agak gatel nungguin kok Indonesia kok nggak naik-naik sendiri gitu ya. Sahamnya kok ya turun-turun terus gitu loh. Padahal secara globalnya tuh udah membaik gitu ya. Jadi mungkin kita bisa tanya sama Iwan sih nanti. Ini kira-kira gambar ke depannya seperti apa. Itu mungkin dari saya kembalikan lagi ke Yuli. Oke, terima kasih Pak Fad. Jadi emang ada plus minusnya gitu ya dengan terus menurunnya harga minyak ini. Tapi tadi Pak Fad bilang dividen yield saham-saham yang berhubungan dengan minyak ini ada potensi memberikan dividen yield yang lebih tinggi nih, my friends, karena hubungannya terbalik nih dengan harga saham. Nah, mungkin boleh nih dari Pak Iwan ya, minyaknya ini kalau dari chartnya seperti apa sih Pak Iwan? Ya, kalau dari sisi CL1-nya ya, kita lihat WTI. Jadi tadi malam juga turun 2,5%, udah di 68,9 lagi. Jadi bentuknya dalam jangka pendek dari Agustus 2024 itu up channel, dan saat ini sedang test support up channel itu di sekitar 68,6 di sana.
Jadi harus bertahan di level itu baru bagus, potensi rebound-nya nanti ke sekitar 73 lagi. Dari 73 baru ada potensi ke 77 bahkan di 82. Yang jadi masalah adalah kalau misalnya 68, 685, 68 itu jebol, maka ini up channel-nya patah dan jadi bearish atau koreksi lagi. Bawahnya itu di 66,7 dan last low di 65,3. Di bawah 65,3 berarti jangka panjang masih ada potensi untuk koreksi lagi nanti minyaknya. Wan, Oke, boleh itu nggak dia. batu bara, Wan? Lihat batu bara. Batu Ya, bara ada itu yang udah mana duluan. Pak? Batu bara. Ya, batu baranya udah duluan ya. Jadi batu bara itu sebenarnya sebelumnya itu konsolidasi dari Oktober 2023. Waktu itu jebol support di 115 itu di sekitar awal-awal Februari 2025. Jadi selama nggak bisa balik lagi di atas 115, ini potensinya rounding top, either rectangle, itu arahnya di 87. Jadi kalau misalnya beberapa hari ini rebound, itu kelihatannya cuma pullback aja, targetnya di 115, selama nggak bisa balik lagi di atas 115, itu arahnya masih di 87 untuk harga batu baranya. Oke, itu dia insights ya terkait komoditas nih untuk hari ini.